Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat sekalian dengan saya Rondi di Nurul TV Official yang menginspirasi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah, amin. Oke, sebelum lanjut, uh, tema yang satu ini memang sangat penting ya buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten baru untuk bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita kembali lagi. Kita akan coba membahas satu tema yang sangat penting seperti yang ada dalam judul ya di bawah ini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena sudah beberapa masa ini saya tidak bikin konten-konten baru, tidak update konten ya. Karena kondisi saya dalam kondisi ya diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang buat saya perlu banyak istirahat ya. Dan ini yang akan saya sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Oke, baiklah teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua atau bahkan mewaspadai apabila punya gejala-gejala yang atau yang mirip dengan yang saya alami dulu sekitar 10 tahunan kali ya, 10 tahun yang lalu itu pernah tipes, kena tipes ya, sampai cukup lama, sekitar mungkin ada sampai 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, karena waktu itu awalnya tidak mengetahui penyakit apa ini. Ternyata setelah diteliti oleh dokter, diperiksa, kena tipes. Dan setelah itu teman-teman, yang saya rasakan setelah itu ada lanjutannya, yaitu sering saya ini kalau sudah kecapean gitu ya, baru kecapean itu adalah merasa kayak demam mirip tipes, tapi demamnya ringan, kemudian sering sariawan. Jadi demamnya ringan, sebenarnya kalau dicek suhu ini hanya sekitar 37, kadang-kadang begitu, jarang sampai 38, jarang. Tapi yang sering ya 37, atau begitulah. Atau kadang-kadang tetap normal 36, 35, 36 itu sering, tapi dirasakan kayak di mata ini ada kayak anget-anget, kayak gergesi lah gitu. Nah, kemudian barengannya adalah muncul sariawan-sariawan yang terlalu sering. Artinya dalam waktu sebulan tuh ada aja gitu. Nah, ada aja. Sebulan tuh ada aja. Ini yang pertamanya. Tapi karena saya anggap mungkin karena waktu itu ya, mungkin tipes saja lah. Jadi saya dicek juga ke laboratorium di dokter spesialis, karena dicek tuh memang muncul tipesnya muncul. Jadi dikasih obat tipes, tapi kadang-kadang saya rasakan hasilnya kurang begitu memuaskan lah dari pengobatan tersebut, kayak ya kadang bisa sembuh kadang enggak gitu. Nah, terakhir kemarin adalah 3 bulan setengah yang lalu ya, ini saya mulai muncul lagi ini dengan kondisi yang sama ya, dengan demam ringan dan sariawan-sariawan sering muncul dari aspek kita habis kerja keras atau kecapean gitu ya, bisa besoknya langsung drop gitu. Nah, mungkin karena saya kurang bisa mengatur pola hidup saya, kerjanya agak sedikit memaksa dan lain-lainnya, kurang istirahat mungkin ya, jadi sehingga daya tahan tubuh saya menurun sehingga mudah drop. Nah, ternyata teman-teman sekalian, setelah kemarin itu saya kebetulan sebelum Ramadan itu ya, jadi terasanya ini sama. Namun saat itu pernah bareng dengan saya, saat itu ada kena benjolan di tenggorokan saya ini. Saya ke THT dan diberikan obat, ada tambahan lagi obat radang. Nah, setelah itu ada keluhan tambahan, setelah ada demam tadi, kemudian sariawan muncul, dikasih obat radang, tambah mual. Nah, akhirnya radangnya bertambah, radangnya di lambung. Jadi radang lambungnya muncul setelah diberikan obat radang tadi. Nah, sehingga double, radangnya di lambung dan ada demam tadi. Nah, setelah
berikutnya lagi berjalan, ini dilakukan pengobatan dengan obat tipes. Nah, obat tipes, setelah obat tipes ini berjalan, kemudian kok masih saja gitu, masih demamnya masih gitu, padahal sudah cukup lama, ada beberapa minggu gitu, kok enggak membaik gitu. Kayaknya saya ke apa namanya, saya cek dengan Widal di puskesmas, memang muncul dengan Widal itu adalah tipesnya ada. Tapi saya cek lagi ulang di laboratorium yang lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi, bukan dengan Widal tapi dengan IgG IgM ya, darah lengkap dan lain-lainnya, ternyata tipesnya negatif. Nah, jadi kalau dengan Widal bisa positif, kalau dengan yang lain bisa negatif. Nah, maka saya langsung ke spesialis untuk berkonsultasi. Nah, di samping itu juga LED-nya naik, teman-teman ya. LED ini laju endap darah. Ini tinggi, artinya di dalam ini kemungkinan ada peradangan-peradangan. Nah, setelah itu tidak lama, memang pengobatan belum selang berapa lama ini, sempat sebelumnya ini memang ada ini kayak BAB ini lembek gitu, lanjutannya begitu. Jadi BAB-nya lembek, lama-lama diare. Begitu dikasih obat diare ini, kadang-kadang nanti kadang mampet, kadang diare lagi, tapi makanannya masih normal saja. Nah, ini yang lanjutannya setelah tadi. Nah, kemudian setelah itu sama spesialis, setelah dari hasil analisa ini, maka diberitahu bahwa saya ini kena radang usus, atau beliau bilang kolitis. Nah, kolitis atau bisa juga disebut dengan IBD ya, atau inflammatory bowel disease. Nah, itu kolitis sama, jadi radang usus. Jadi lambung juga kena peradangan dari asbab obat radang tadi. Ada obat radang yang malah meradang ya. Hati-hati teman-teman bagi yang berobat, jadi harus betul-betul aman di lambung. Kemudian radangnya di usus, jadi dia diare terus itu. Nah, setelah itu dikasih obat terapi buat apa namanya, radang usus. Nah, ternyata dokter bilang, ini Pak, kalau untuk radang usus kolitis ini biasanya tidak cepat, jadi harus sabar, waktunya cukup lama. Nah, setelah saya konsultasi ke dokter yang lain, ada dokter yang lain, saya melalui aplikasi Halo Dokter ya, coba tanya tentang proses lamanya untuk pengobatan radang usus ini. Ternyata cukup lama, teman-teman. Jadi beliau bilang biasanya masa penormalan BAB itu memerlukan waktu kurang lebih 1 sampai 6 bulan. Nah, kemudian yang berikutnya ini masa perawatan, preventifnya ini bisa mencapai 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun, sampai obat di stop. Jadi waktu cukup lama. Nah, ini gejala yang harus diwaspadai. Sebelum teman-teman kalau punya gejala yang sama ini, segera konsultasi ke dokter ya, jangan berinisiatif sendiri. Oh, mungkin hanya karena ini. Nah, kalau sudah beberapa kali kok ternyata tidak ada pengaruh dari obat yang kita segera ke dokter supaya kita lebih tahu apa penyebabnya masalah kita. Ya, alhamdulillah saya tidak sampai kepada yang seperti orang yang kalau biasanya kalau radang usus ini bisa sampai ke BAB itu sampai berdarah. Berarti alhamdulillah saya nggak sampai segitu ya. Jadi hanya di perut ini kayak senap-senap gitu ya, kayak senap-senap. Terus kalau sudah diarenya mules. Jadi itu beberapa indikasi-indikasi yang perlu diwaspadai sebelum teman-teman sampai kepada yang kritis ya. Jadi dokter juga bilang sebenarnya radang usus ini tidak berbahaya kalau sudah ditangani, cuma hanya mengganggu saja dalam aktivitas ya, dan perlu waktu yang cukup. Oke teman-teman sekalian, jadi untuk yang berikutnya ini, jadi di dokter spesialis ini ya, jadi selain diberikan obat untuk radang ususnya atau kolitis ini saya juga diberikan obat
untuk lambungnya, karena lambung juga sempat mengalami peradangan ya, peradangan yang bahkan sudah sampai ke anxiety atau kecemasan. Jadi dari lambung itu, kalau lambung kalau sudah meradang itu dia akan mengeluarkan zat asam yang lebih tinggi dan mengeluarkan gas yang tinggi, sehingga dia akan berpengaruh kepada jantung. Karena dia tempatnya berdekatan antara lambung dan jantung, sehingga si jantung ini akan kena efeknya. Nah, sehingga rata-rata orang yang kena lambung ini pasti dia merasakan kalau sudah lambungnya sudah sampai ke keluar gasnya atau menekan ke jantung, maka jantungnya ini akan berpengaruh, sehingga muncul kecemasan teman-teman, muncul kecemasan atau psikosomatis lah saya bilangnya. Jadi seolah-olah tuh kita kayak mau meninggal, kayak mau meninggal. Jadi bahkan dengar kabar-kabar buruk pun tidak bisa. Dengar kabar buruk dikit ikut langsung berdebar. Nah, berdebar. Saya pikir, wah, jantung saya yang masalah ini. Ternyata enggak. Jadi pertama saya diberitahu dengan oleh kakak saya bahwa memang kalau orang kena lambung itu seperti itu. Saya juga pernah katanya. Oh, begitu ya. Nah, kemudian saya tanyakan pada dokter juga begitu. Memang kalau orang kena lambung karena tempatnya berdekatan, maka dia otomatis jadi lambungnya itu akan mengganggu daripada jantung, sehingga jantung ini kita punya jadi berdebar gitu. Kalau dicek ya, jantung itu normal saja sebenarnya. Jadi ada kecemasan begitu. Makanya jadi kalau orang yang kena lambung nih biasanya tidak bisaan mendengarkan berita-berita buruk, berita orang meninggal, berita orang sakit, orang kecelakaan, pokoknya yang buruk-buruk itu kayaknya kalau bisa tuh dijauh-jauhkan. Ya, jadi yang saya lakukan ya, jadi supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita kabar-kabar yang buruk, maka saya banyak keluar dari grup-grup WA. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang sudah sementara saya masih keluar nih, karena saya masih proses daripada perbaikan kesehatan saya, jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau saya keluar daripada grup-grup yang ada. Kalian doakan ya supaya saya bisa segera sembuh, segera sehat lagi. Nanti untuk yang lebih rinci lagi kita akan bahas di konten-konten berikutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.